Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Proses Manufaktur. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Dinda Zumariana, NIM 2019-01-2001 dari Prodi Teknik Industri A. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembubutan air luar dan dalam. Pengertian mesin bubut itu sendiri yaitu suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dan dengan poros ulir. Yang pertama, metode konvensional, menggunakan pemakanan secara tegak lurus atau menggunakan cross slide. Yang kedua, metode penyayatan satu sisi dengan cara memiringkan top slide sebesar 60 derajat dan menggunakan top slide sebagai gerakan pemakanan. Metode ini efisien untuk pembubutan ulir dengan ukuran yang besar. Langkah-langkah pembubutan luar. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, ada mempersiapkan alat potong. Beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah: yang pertama ada pahat rata, pahat muka kanver, pahat alur, dan pahat ulir metris. Yang ketiga ada membubut diameter mayor, biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Yang keempat ada membuat alur pembebasan ulir. Alur pembebasan atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak mendabrak atau pada bagian pojok atau siku pada pembuatan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Yang kelima ada mengatur jarak puncak yang diinginkan, yaitu aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox fit sesuai dengan tabel. Yang keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Yang ketujuh, pembubutan ulir. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,2 setiap penyayatan. Sedangkan langkah-langkah pembubutan ulir dalam yaitu pada pembubutan ulir dalam pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Yang pertama, mempersiapkan gambar kerja. Yang kedua, mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain center drill, twist drill, dan pahat ISO 8 atau ISO 9, pahat alur dalam, pahat ulir dalam, dan yang terakhir membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir digunakan pitch atau jarak puncak ulir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dri Purnomo dengan NIM 2019-01-2009. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses atau yang pengertian dari undercut atau juga bisa disebut dengan bubut alur. Bubut alur digunakan untuk membuat suatu alur pada permukaan benda kerja. Alur sendiri biasanya disebut juga dengan undercut. Untuk proses pembubutannya ada beberapa alat yang berbeda, terutama pada pahat. Untuk bentuknya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada alur kotak atau square. Yang kedua alur radius, ujungnya agak melingkar. Yang ketiga alur V atau pahat yang berbentuk V, diameternya kecil, kemudian membuka bagian luar. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana proses bubut alur atau undercut. Yang pertama, lihat dahulu gambar kerjanya. Apa bentuk kotak
atau V atau radius. Kemudian nomor 2, pahat harus benar-benar senter dengan benda kerja. Jika tidak senter akan menjadikan benda kerja bisa patah. Kemudian nomor 3, posisikan tool post harus lurus dan tidak miring. Yang keempat, kemudian membuat lubang senternya. Jika sudah terbuat, selanjutnya diganti dengan senter putar untuk menopang benda kerja. Yang kelima, putaran harus arah jarum jam. Ini wajib, harus. Yang keenam, posisikan pahat di samping benda kerja dan menempel. Yang ketujuh, kemudian setting sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Jika sudah, nyalakan mesin, kemudian bisa diberi pelumas atau pendingin biar tidak terlalu panas. Karena itu mesinnya berputar, maka harus diberi pendingin. Jika ukuran benda kerja sudah sesuai kedalamannya, bisa dicopot dan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianto, NIM 2019-01-2007 dari kelas Teknik Industri A. Saya akan menjelaskan mengenai pembuatan ulir luar menggunakan mesin bubut. Potonglah benda kerja sesuai dengan ukuran yang Anda butuhkan. Pastikan diameter benda kerja ini sesuai dengan ukuran mur pasangannya. Tentukanlah posisi roda gigi pada mesin bubut sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang bakal dibuat. Siapkan bagian pahat bubut permukaan ulirnya. Pastikan bentuknya sesuai dengan jenis draft yang ingin dibuat. Setelah itu, atur putaran spindle di kecepatan yang sesuai dengan kondisi benda kerja. Mulailah dengan menyalakan mesin bubut serta menekan tuas otomatis draft untuk melakukan proses pemakanan. Selama proses ini, jangan pernah melepaskan tuas tadi sebelum pembuatan draft selesai. Pembuatan ulir dalam menggunakan mesin bubut. Siapkan perlengkapan peralatan yang akan digunakan seperti mata pahat rata, mata pahat ulir dalam, center bar, pitch gouge, dan skid mat. Selanjutnya, pasang benda kerja yang akan dibubut pada jok mesin bubut. Kemudian pasang jok bar dan central drill pada dudukannya. Setelah semua siap, maka pekerjaan pembuatan ulir pada benda kerja bisa dimulai. Kemudian mulailah dengan membubut bagian ujung benda kerja untuk diratakan dengan mata pahat rata. Kemudian lubangilah ujung benda kerja tersebut dengan center drill. Selanjutnya, teruskan lubang center drill tersebut dengan dibor sesuai dengan diameter mata bor sesuai ukuran ulir yang akan dibuat. Misalkan akan membuat ulir M24 x 2,5, maka lubangilah benda kerja tersebut dengan mata bor berdiameter 24 sampai 2,5, yaitu 21,5 mm. Selanjutnya, buatlah ulir pada lubang benda kerja tersebut dengan mata pahat ulir dalam. Settinglah speed sesuai dengan spek dan prosedur yang terdapat pada nameplate di mesin bubut tersebut. Atur kedalaman mata pahat pada saat memakan benda kerja agar ulir tersebut terbentuk secara maksimal sesuai standar. Setelah pembuatan ulir dalam pada sebuah mur tersebut selesai, maka kemudian cek terlebih dahulu gang ulir dengan menggunakan pitch gouge atau sudah sesuai dengan ukuran ulir atau apabila sudah oke, kemudian cobalah pasang baut pada mur tersebut untuk memastikan bahwa ulir pada mur tersebut bisa digunakan. Sekian dan terima kasih.